Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Bella Fitriana dengan NIDN 14130695. Saya merupakan salah satu dosen program studi ilmu komputer di Universitas Muhammadiyah Papua. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu jaringan komputer dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah jaringan komputer ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang diberikan kepada mahasiswa semester 3 program studi ilmu komputer Universitas Muhammadiyah Papua dengan tujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep jaringan komputer serta mampu mengimplementasikan jaringan komputer lokal menggunakan protokol TCP/IP. Luaran yang diharapkan dari mata kuliah jaringan komputer ini yaitu mahasiswa mampu memahami mengenai konsep jaringan komputer, melakukan konfigurasi alat jaringan dan menghubungkannya, serta mengerti mengenai pengiriman data pada jaringan komputer. Pada luaran yang diharapkan, saya mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang kemudian diturunkan ke dalam beberapa CPMK yang diturunkan lagi ke dalam beberapa sub CPMK seperti pada gambar berikut. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah jaringan komputer yakni sebagai berikut. Untuk model pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa jenis model pembelajaran. Hal ini saya lakukan dengan menyesuaikan materi yang akan dibahas pada tiap pertemuan. Beberapa model pembelajaran yang saya gunakan yaitu seperti contextual learning, small group discussion, dan problem-based learning. Pada mata kuliah ini juga, saya mengusahakan untuk dapat memberikan lebih banyak praktikum guna mendukung pemahaman pada mahasiswa dalam menerima materi perkuliahan. Materi yang dipelajari meliputi konsep dasar jaringan komputer, OSI layer, media transmisi, konfigurasi jaringan, perangkat jaringan, routing, dan juga praktikum dengan menggunakan mikrotik. Berdasarkan dari model pembelajaran pada mata kuliah jaringan komputer, saya mengacu pada teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya mengusahakan untuk dapat memberikan materi dengan bahasa yang sederhana sehingga mampu dipahami oleh mahasiswa. Saya juga memberikan contoh-contoh terkait dengan dunia nyata sehingga mahasiswa dapat lebih merealisasikan pemahamannya sehingga menangkap materi dengan lebih maksimal. Hal ini dilakukan berdasarkan beberapa kondisi mahasiswa yang memang tidak sama dalam menerima pemahaman mengenai materi perkuliahan. Kemudian pada aspek interaction, saya tidak membatasi mahasiswa dalam berinteraksi dengan saya. Mahasiswa dapat bertanya kapanpun mengenai materi perkuliahan walaupun di luar jam perkuliahan dengan menggunakan platform chatting group ataupun di kolom diskusi Google Classroom. Sedangkan pada aspek assessment, saya melakukan penilaian tidak hanya berdasarkan tugas ataupun ujian saja, tetapi saya juga menilai sikap dan keaktifan pada saat kuliah berlangsung. Pada awal perkuliahan, selain menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan, saya juga menjelaskan mengenai cara menilai dan juga bobot-bobot penilaian yang saya gunakan dalam memberikan nilai akhir. Adapun bobot penilaian yang saya gunakan yaitu sikap dan keaktifan 15%, kehadiran 15%, tugas 25%, UTS 20%, serta UAS 25%. Selain itu, saya juga menjelaskan mengenai pemberian reward dan punishment bagi mahasiswa.
Reward biasanya saya berikan bagi mahasiswa yang mampu menyelesaikan tugas dengan maksimal, mampu menyelesaikan persoalan, mampu menjawab pertanyaan kuis, dan lain-lain. Sedangkan punishment biasanya diberikan kepada mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas ataupun mengcopy paste tugas. Hal ini terbukti cukup berpengaruh bagi kedisiplinan mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan keaktifan di kelas. Demikian perkenalan singkat dari video PDD UKTPT saya ini. Video ini saya buat guna memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2022 pada bidang pengajaran. Berikut ini akan saya tampilkan salah satu video pengajaran saya pada mata kuliah jaringan komputer. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di mata kuliah jaringan komputer. Hari ini kita masuk di materi media transmisi dan jaringan. Ya, selain saya menjabarkan mengenai materi media transmisi jaringan, selanjutnya akan ada praktikum untuk pengkabelan. Ya, seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa hari ini kalian akan melakukan praktikum pengkabelan, yaitu membuat tiga buah kabel ya, berbeda jenis, yaitu ada yang strike, ada yang cross, dan ada yang rollover ya. Baik, sebelumnya kita masuk dulu di materi media transmisi jaringan. Sebelum kita masuk di media transmisi ya, kalian harus tahu dulu apa itu transmisi ya. Apa itu transmisi data? Jika menurut bahasa bakunya, transmisi data itu bisa dijabarkan sebagai suatu proses pengiriman ya. Proses pengiriman data atau pemindahan informasi antar satu titik dari satu titik ke titik lain. Sama seperti di komunikasi data, kalian belajar mengenai bagaimana itu pengiriman data. Transmisi data kurang lebih dia menjabarkan mengenai bagaimana caranya agar informasi itu bisa terkirim antara dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti itu ya. Kemudian ada istilah lain namanya jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi itu seperti jaringan yang kalian gunakan sekarang, jaringan telepon ya. Jadi menghubungi pelanggan dengan sentral atau sentral dengan sentral, dia satu titik ke titik lain, seperti itu. Kemudian ada jaringan komputer yang sudah pernah saya jelaskan di awal. Jaringan komputer itu merupakan hubungan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi hubungan antara satu dan lebih banyak komputer, seperti itu ya. Itu dinamakan jaringan komputer. Kemudian kita masuk ke faktor penting di dalam jalur transmisi. Apa saja sih yang penting di dalam jalur transmisi itu? Nah, kalian bisa lihat di sini ada konfigurasi jalur transmisinya. Maksudnya bagaimana cara kita men-setting hubungannya? Apakah dari satu titik ke satu titik, apakah dari satu titik ke banyak titik, ya? Itu akan menentukan nanti kalian pakai transmisi yang mana. Apakah pakai kabel bisa atau bisa pakai yang nirkabel, ya? Jadi kalian harus tahu dulu saat kalian mau membuat jaringan itu, kalian mau menghubungkan dari mana ke mana. Apakah dari satu ke satu ataukah dari satu ke banyak, seperti itu ya. Nah, dari titik ke titik itu dinamakan hubungan point to point. Jadi misalnya kalian menghubungkan antara satu komputer ini dengan satu komputer yang lain, ya. Hanya dua yang terhubung, berarti itu dinamakan titik ke titik atau point to point, ya. Kemudian ada multi titik. Nah, multi titik ini dari satu komputer ke banyak komputer. Misalnya client server, ya. Server itu dari satu server ke klien yang misalnya komputer saya punya ini server. Komputer kalian itu adalah klien. Itu adalah hubungan dari multi titik atau multi point, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di konsep dasar sistem transmisi. Jadi saat mengirim informasi ya, ada faktor-faktor ya yang mempengaruhi keberhasilan dari terkirimnya informasi. Apa saja? Jadi ada dua faktor penting. Yang pertama, kualitas sinyal yang ditransmisikan. Bagaimana sinyalnya?
Kalau misalnya kalian pernah, aduh ini internetnya lambat ya. Nah itu masuk ke dalam faktor yang pertama, kualitas sinyal. Bagaimana sinyalnya? Apakah sinyalnya baik atau tidak? Jadi kalau misalnya kalian kirim chat ya ke teman kalian jaringannya jelek, ya udah pasti masuknya lama karena masuk di faktor kualitas sinyal ini ya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik atau jenis media transmisi. Jenis media transmisinya apa? Apakah dia menggunakan kabel? Apakah dia menggunakan gelombang elektromagnetik atau yang dibilang WiFi atau nirkabel ya? Itu juga menjadi salah satu faktor bagaimana apakah informasi itu bisa terkirim dengan lancar atau tidak ya. Kalau jaringan internet kalian misalnya ngadat-ngadat ya, kemudian udah pakai WiFi ya, kemudian WiFi-nya misalnya mati nyala, sudah pasti saat kalian mengirim informasi itu pasti jadi terhambat seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada transmitter, ada transmission channel dan ada receiver. Jadi saat kalian mau mengirim informasi ya, mengirim informasi itu dia masuk ke dalam transmitter. Informasi kalian kemudian akan dikirim dalam bentuk sinyal ya, dalam bentuk sinyal entah itu sinyal noise atau distortion dan interference itu dikirimkan ke sinyal penerima RX di receiver. Nah, jadi media transmisi itu merupakan penghubungnya antara pengirim dan penerima seperti itu. Oke, konsep dasar sistem transmisi menurut saya cukup. Kita langsung masuk ke intinya di media transmisi, ya. Jadi pada media transmisi ini dia masuk di jalur fisik. Bagaimana menghubungkan sisi penerima dan sisi pengirim, seperti itu. Nah, fungsinya yaitu bagaimana jalur lintas data dan distribusi informasi. Nah, jadi media transmisi ini dia berguna untuk pertama menghubungkan satu terminal dengan terminal lain. Kemudian yang kedua menghubungkan antara terminal dengan server. Kemudian yang ketiga menghubungkan satu terminal dengan suatu perangkat tambahan atau peripheral. Jadi peripheral itu perangkat tambahan, ya. Oke. Jadi media transmisi dia memiliki kriteria ada tiga. Ya, ada 3 jenis media transmisi kriterianya. Yang pertama, saat kalian memilih media transmisi, kalian harus lihat dulu. Pertama, bagaimana kecepatan datanya dari media transmisi yang mau kalian pakai. Ya, jadi tiap media transmisi, tiap kabel ini beda jenisnya, ya, beda juga kecepatan media untuk pengirimannya. Jadi nanti kita lihat ada maksimalnya. Misalnya untuk kabel seperti ini maksimalnya pengiriman data itu berapa mega atau berapa giga, itu nanti ada. Kemudian bandwidth ya, bandwidthnya ini untuk berapa banyak besarnya bandwidth yang dimiliki oleh media transmisi. Bandwidth ini seperti jalur pengirimannya. Jadi semakin besar kapasitas bandwidthnya, semakin cepat dia pengiriman datanya. Jadi untuk kecepatan pengiriman data dan bandwidth itu dia berbanding lurus. Kemudian jarak transmisinya, nah kabel seperti ini ya, dia ada jarak maksimal penggunaannya. Jadi tidak bisa kalian pakai misalnya, saya mau pakai kabel ini. Misalnya saya menghubungkan jaringan dari satu titik ke titik lain dengan jarak misalnya 1 kilometer, tapi kalian nggak pakai kabel, nggak bisa. Kenapa? Karena media transmisi punya maksimal penggunaan. Lalu gimana dong Bu, kalau misalnya saya mau kirim data dengan jarak 1 kilometer? Pilihan satu-satunya adalah menggunakan media nirkabel, tidak bisa menggunakan kabel biasa seperti kabel ini tidak bisa. Jadi kita akan lihat untuk karakteristik tiap media transmisi. Kemudian, nah ini, jadi saat kalian mau membuat sebuah jaringan komputer, ya, kalian harus mempertimbangkan
Kira-kira saya mau menghubungkan satu komputer ini dengan komputer ini tuh pakai media apa? Ya, pakai kabel apa? Kabelnya juga tidak hanya yang jenis ini, banyak. Ya, ada beberapa jenis kabel penghubung jaringan komputer. Jadi tidak hanya satu kabel ini saja. Nah, kalian harus pikirkan. Yang pertama, harganya bagaimana? Budget kalian berapa sih untuk membuat sebuah jaringan komputer? Misalnya, kalian dapat proyek disuruh bikin jaringan di dalam sebuah gedung, ya. Nah, kalian harus pikirkan dulu. Kalian kasih budget berapa? Yang pertama. Kemudian, bagaimana bentuk gedungnya? Apakah gedungnya itu bisa dijangkau dengan kabel? Ataukah misalnya, iya kalau gedungnya cuma 1 tingkat saja. Kalau misalnya 10 tingkat, bagaimana? Itu juga harus kalian pikirkan, ya. Kemudian performance jaringan yang dikehendaki. Ini yang tadi saya bilang, kalian mau jaringan kalian kayak bagaimana sih? Kemudian kemampuan jaringannya. Jadi kemampuan jaringannya menghadapi gangguannya itu seperti apa? Kalian harus pikir, oh mungkin kalau ketutup sama beton, ya, misalnya kalau ketutup sama beton, pakai jaringan wifi itu nanti nggak bisa, jadinya jadinya jaringannya itu mati nyala, misalnya nggak bisa dipakai sama lantai berapa gitu. Itu harus dipikirkan. Kemudian yang keempat, bandwidth dan jangkauan jarak dari media transmisi yang mau kalian pakai, ya. Jadi tiap media transmisi ini penghubung, tiap penghubung yang kalian pakai itu ada jaraknya, jarak maksimalnya. Kemudian yang terakhir adalah kecepatannya. Oh, mungkin kliennya kalian mintanya, saya maunya internet dengan kecepatan 200 Mbps. Ya, tiap kabel, ya, tiap media transmisi punya maksimal batas kemampuannya, gitu. Jadi dia tidak bisa kalian misalnya mau di atas 500 Mbps kalian pakai kabel ini, nggak bisa, ya. Jadi ada media khususnya. Jadi tiap media transmisi mereka punya batasannya. Jadi tidak semua jaringan komputer bisa terhubung dengan kabel dan tidak semua jaringan komputer bisa terhubung dengan nirkabel atau wireless seperti itu. Jadi kalian betul-betul harus memikirkan. Jadi kalau kalian yang nantinya berniat untuk masuk di bidang minat jaringan komputer, kalian bisa jadi konsultan. Salah satunya konsultan jaringan. Jadi saat misalnya ada sebuah gedung baru, dia baru dibuat, otomatis kan dia membutuhkan jaringan, ya. Yang fungsi kalian adalah bisa memberikan masukan dari pertimbangan ini. Kira-kira jaringan yang nanti cocok dipakai untuk di gedung ini apa ya? Kira-kira penghubungnya bagusnya apa ya? Kira-kira dengan kebutuhan gedung ini butuhnya berapa, kecepatannya berapa ya? Nah itu. Kemudian selanjutnya kita masuk di klasifikasi media transmisi. Di sini kalian bisa lihat, ya. Dari media transmisi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada guided dan ada unguided. Guided pada dasarnya itu adalah penghubung dengan menggunakan jalur fisik atau kabel. Biasanya penghubungnya menggunakan kabel. Kalau unguided biasanya menggunakan gelombang, entah itu gelombang radio, inframerah, ya. Pokoknya dia, kenapa di situ air? Karena kan di udara, ya. Air itu udara bukan air, ya. Kemudian pada guided di situ dibagi menjadi 3, ada twisted pair cable, ya, jenis twisted pair cable. Kemudian ada jenis coaxial cable, dan yang paling terakhir yang saat ini digunakan itu adalah fiber optic cable. Oke. Nah, ini kita akan masuk di media transmisi versus bandwidth-nya. Ya. Kalian bisa lihat pada tipe kabel open wire, twisted pair, coaxial, dan optical fiber. Nah, bandwidth ini adalah lebar pita, jadi makin besar lebar jalurnya, makin cepat kecepatannya, begitu. Oke?
Nah, untuk open wire, di sini kalian bisa lihat untuk open wire penggunaannya itu hanya antar modul dalam perangkat. Jadi di dalam perangkat itu ada juga penghubungnya. Kabel-kabel kecil-kecilnya itu ada. Kemudian untuk twisted pair, ini adalah salah satu jenis twisted pair ya, digunakan untuk jaringan lokal telepon. Kemudian untuk LAN, yang paling sering kita gunakan itu twisted pair. Kemudian coaxial cable itu kalian tahu TV kabel? TV kabel. Nah, TV kabel itu dia menggunakan kabel koaksial. Ya, dia menggunakan kabel koaksial, itu TV kabel. Kemudian untuk fiber optik ya, kalian sudah pernah sering dengar lah. Kita punya kabel fiber putus di laut. Nah, itu. Jadi penghubung antara satu kota, biasanya satu kota ke kota lain ya, misalnya dari sini ke Sarmi, dari ke Biak, biasanya kalian dengar putus-putus itu penghubungnya pakai fiber optik. Ya. Dia kabel gedenya segini. Itu tertanam di dasar laut. Ya, kalau kalian pernah lihat toh orang misalnya ada pekerjaan penggalian kabel, nah, biasanya kan segini-gini tuh. Nah, itu fiber optik punya kabel. Oke. Kemudian kita masuk di media transmisi yang guided dulu, ya. Nah, guided terarah atau biasa orang bilangnya harus pakai fisik, pakai kabel, ya. Ini dia merupakan untuk yang guided ini masih sering digunakan sampai saat ini, apalagi untuk jaringan-jaringan kecil, hanya jaringan lokal sebatas ruangan ini saja, atau mungkin dari lantai 1, lantai 2, ya itu masih bisa terjangkau dengan kabel, bisalah kita pakai kabel, ya. Jadi penghantarnya kalian bisa lihat di sini, kabel yang digunakan pada jaringan komputer dia ada bermacam-macam, yang tadi sudah saya jelaskan, ada 3, twisted pair, koaksial, dan fiber optik. Mulai dari penghantar yang pendek sampai penghantar yang jauh. Jadi jaraknya mulai dari yang pendek sampai yang jauh. Yang jauh itu yang fiber optik itu dari antar kota ke kota, seperti itu ya. Nah, kabel twisted pair ya, yang paling sering kita gunakan twisted pair ini, dia terdiri dari terdiri dari 2 isolasi kawat tembaga yang diatur dalam suatu spiral. Jadi kalau kalian buka ini, sudah saya buka. Nah, kayak gini. Ini contohnya ini dia terlilit kan? Itu yang dikatakan twisted. Twist itu kan lilit, ya. Jadi saat kalian buka dia terlilit seperti ini. Tapi kalau kalian buka satu-satu ya dia akan seperti ini. Ya. Penggunaannya tadi sudah saya jelaskan, untuk di sistem telepon dipakai untuk jarak jauh, maksimalnya 4 Mbps, dan ini murah. Berapa? 1 meternya 10.000. Kalau tergantung jenisnya ya. Jadi ini ada jenisnya juga. Kemudian untuk karakteristiknya, nah ini karakteristik dari twisted pair yang pertama terdiri dari sepasang. Jadi 2 atau lebih. Kalau yang contoh yang ini 1 pasang isinya 2. Yang mana sepasang ini loh? Yang sepasang ini loh. Jadi dia warna oranye putih dengan oranye, ini dibilang sepasang. Ini sepasang ya. Oke, kemudian beberapa kawat tembaga yang dilalui sinyal diletakkan sejajar dalam jarak yang dekat akan saling mengikat. Jadi kalau yang di dalam ini, kalau kalian buka lagi ya, ini isinya tembaga. Ini yang kecil ini, kalau kalian kupas lagi itu isinya tembaga. Oke. Kemudian jenisnya ada jenis twisted pair itu ada 2. Yang satu unshielded, ya, unshielded twisted pair. Unshielded itu artinya apa? Saat kalian buka dia sudah langsung kabel dalam. Tapi kalau kalian punya yang STP jenis yang shield, saat kalian buka itu nanti masih ada ininya, lapisannya. Itu bedanya. Yang membedakan tuh di situ. Ya, yang kita pakai ini untuk praktek nanti adalah yang jenis unshielded. Jadi tidak ada pelindung dalamnya lagi. Seperti itu. Oke, baik. Untuk media transmisi saya rasa cukup.
untuk pemaparan materinya. Baik, selanjutnya kita akan masuk di praktikum untuk pemasangan kabel UTP, ya. Nah, untuk pemasangan kabel UTP di sini ada tiga cara. Yang pertama bentuk strike, ya. Bentuk strike. Yang kedua bentuk crossover. Yang ketiga bentuk rollover, ya. Masing-masing bentuk mempunyai urutan yang berbeda, ya. Mempunyai urutan warna yang berbeda. Untuk urutan ini berbeda-beda. Jadi nanti akan saya jabarkan. Oke, untuk strike through, ya. Untuk strike through, susunan ini untuk di kanan kiri sama. Mulai dari putih oranye, putih hijau biru. Putih hijau itu ada yang warnanya putih hijau. Kalian lihat baik-baik ya. Putih hijau, kemudian habis itu biru, kemudian putih biru ke hijau, kemudian putih coklat ke coklat. Ya. Ini kanan kiri. Strike through tuh kanan kirinya sama. Ya. Kemudian untuk crossover, kanan dan kirinya beda. Kalian lihat. Kirinya apa, yang kanannya apa. Itu kalau dikatakan cross. Ya. Jadi kalau cross, kalau seandainya kalian buat yang kiri dan kanan menurut susunan ini jatuhnya sama dengan strike. Pada dasarnya strike itu dia kanan kiri sama. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai susunan ini di kiri kanan, jadinya bukan kabel cross, jadinya kabel strike. Ya. Kemudian ini untuk rollover. Ini untuk susunan rollover. Jadi rollover itu dia yang satunya susunan strike, yang satunya susunan rollover. Dia beda kanan kiri. Gitu. Demikian video PDD UKT-PT saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.